saya atas nama Syahidah. Saya dari kelas C2 Ekonomi Makro dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Di sini saya akan membahas tentang kinerja sektor ekonomi pada tahun 2020, yaitu pada tahun pandemik ini. Kasus COVID-19 sepanjang triwulan ketiga pada tahun 2020 semakin tinggi. Hingga akhir September mencapai 34,0 juta kasus terkonfirmasi. Efektivitas pengendalian COVID-19 di setiap negara mempengaruhi kecepatan pemulihan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2020 masih terkontraksi sebesar 3,49%, lebih baik dari triwulan sebelumnya yaitu 5,3%. Lemahnya konsumsi masyarakat masih menjadi penyebab utama terkontraksinya perekonomian. Kinerja impor juga terkontraksi cukup dalam seiring aktivitas domestik yang masih terbatas. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah menjadi bantalan bagi kontraksi ekonomi pada triwulan ini. Dari 17 sektor, 7 sektor tumbuh lambat sementara sektor lainnya terkontraksi. Sektor infokom, jasa kesehatan dan pengadaan air tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan 3 pada tahun 2019. Meskipun masih terkontraksi secara umum, namun seluruh sektor mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya. Salah satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan yaitu perusahaan PT Astra International. PT ini merupakan konglomerat terdiversifikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan induk investasi ini sering dianggap sebagai barometer perekonomian Indonesia karena kehadirannya sebagai sektor mulai dari sektor otomotif, agribisnis, alat berat, pertambangan, energi, jasa keuangan, teknologi, informasi, dan infrastruktur dan logistik. Kinerja keuangan Astra International pernah mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya penurunan volume penjualan mobil sepanjang bulan Januari dan Februari pada tahun 2019. Padahal pada tahun 2019 kinerja keuangan Astra International sempat pulih karena didukung pulihnya penjualan mobil nasional pada tahun 2019 dan realisasi volume penjualan mobil perseorangan sepanjang tahun 2019 sudah sesuai ekspektasi. Astra International berusaha mempertahankan pencapaiannya tersebut agar terrealisasi lagi pada tahun 2020. Namun kenyataannya tidak semudah itu, apalagi di masa pandemik seperti sekarang ini. Meski demikian, penurunan dan pelemahan tersebut tidak akan menggoyahkan perkiraan peningkatan volume penjualan mobil perseorangan hingga akhir tahun 2020. Sepanjang pembukaan pada tahun 2020 yaitu bulan Januari, penjualan mobil turun sebesar 2,4% menjadi 79,983 unit dibandingkan periode Januari 2018. Penurunan tersebut diperkirakan akibat banjir yang melanda sebagian wilayah ibu kota pada awal tahun. Namun kinerja penjualan mobil Astra International kembali pulih pada Juni 2021 dengan total penjualan tercatat 72,720 unit dan pertumbuhan 32,66% secara moon-on-moon. Langkah apa saja yang dilakukan untuk melewati masa pandemik COVID-19 agar tetap berkelanjutan? Telah memukul industri otomotif tanah air. Pelaku usaha mulai dari pengalihan strategi pemasaran,
ke platform digital, sehingga salah satu cara dan ujung tombak menjaring calon konsumen di tengah pandemik. Kepala Divisi Marketing dan CR Divisi PT Astra International Daihatsu Hedrayadi Lastioso mengatakan, tren digital marketing sejak pertama kali ditetapkan pada masa pembatasan sosial berskala besar atau SPBB atau Mei 2020 sampai saat ini terus meningkat. Apa yang dilakukan untuk melewati masa pandemi COVID-19 agar tetap berkelanjutan? PSBB kala itu membatasi mobilitas para sales di kantor cabang untuk bertemu langsung dengan konsumen. Begitupun dengan mobilitas konsumen yang lebih banyak di rumah. Minimnya aktivitas promosi di showroom maupun ketiadaan ajang pameran besar juga menjadi inovasi digital sebagai satu-satunya cara menjangkau konsumen. Sedangkan secara keseluruhan sebesar 20-25% calon konsumen bisa didapatkan dari aktivitas digital, baik promosi media sosial maupun event virtual tersebut. Tren pemasaran digital akan tetap digunakan, apalagi dengan adanya kebiasaan baru masyarakat yang beraktivitas di dalam rumah selama pandemi COVID-19. Sekian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.